Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa afadu alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa fardul jaddil warithi inda adamil abi. Ini melanjutkan tentang orang-orang yang mendapat bagian warisan seperenam ya, seperenam warisan. Ya, seperti disebutkan di muka, bagian seperenam itu menjadi bagian dari 6 golongan. Ya. Pertama, ibu. Ya. Ibunya mayit ketika ada anak atau cucu. Ketika ada anaknya mayit atau cucu. Yang kedua, nenek. Nenek ini bisa ibunya ibu atau ibunya ayah. Tentu ketika tidak ada ibu. Yang ketiga adalah anak perempuannya anak laki-laki. Jadi cucu perempuan yang mulai laki-laki ketika ada anak kandung perempuan. Yang keempat ayah. Ya. Ayah mendapat seperenam juga ketika ada anak atau cucu. Nah, kemudian sekarang yang nomor 5. Wa fardul jaddi. Ya. Yang nomor 6 ini saya Fatul Jaddi ini. Sebab tadi ada yang kelewatan, yaitu saudara perempuan ya, yang seayah dapat seperenam juga ketika ada saudara perempuan yang sekandung. Nah sekarang ini nomor 6. Wa fardul jaddi, dan seperenam itu fardul jaddi adalah bagian pastinya kakek. Jadi kalau jaddatun itu nenek, kalau jaddin itu kakek. Fardul jaddi, dan menjadi bagian pasti al-jaddi, kakek. Al-warisi, kakek yang mendapat warisan. Nah, siapa? Kakek yang mendapat warisan itu kakeknya mayit tapi melalui laki-laki. Jadi kakek ayahnya ayah gitu. Ayahnya kakek terus ke atas. Sedangkan ayahnya ibu itu tidak mendapat. Karena itu di sini disebut al-waris. Lain dengan nenek. Kalau nenek, semua nenek itu dapat. Tapi kalau kakek ada yang dapat, ada yang tidak. Nah, kakek ini mendapat seperenam inda adamil abi, ketika tidak ada ayah. Inda ketika adami tidak adanya al-abi, ayah. Ya, sebab kakek ini berhubungan dengan mayit melalui ayah gitu ya. Jadi samalnya dengan cucu. Cucu itu berhubungan dengan mayit melalui anak. Jadi kalau ada penghubungnya maka dia tidak dapat.
Jadi kakek ini baru mendapat warisan ketika tidak ada ayah. Itu pun kakek yang melalui laki-laki, melalui apa, ayahnya ayah dan seterusnya. Waqad ifradu, dan kadang-kadang dibagikan gitu ya. Ifradu dan kadang-kadang dibagikan lil jaddi bagi kakek, lil jaddi bagi kakek, as-sudusu apa bagian seperenam, as-sudusu apa bagian seperenam, aidon pula ma'al ikhwati beserta saudara laki, saudara. Ma'al ikhwati beserta saudara ya. Ya. Artinya apa? Kakek itu kalau tidak ada ayah dapat seperenam. Ya. Kalau tidak ada ayah, kalau tidak ada ayah dapat seperenam. Ya. Kalau ada ayah tidak dapat. Ya. Nah, kemudian kalau selain ayah misalnya ada ibu, ya tetap dapat sisa. Ya. Kakek ini mengganti posisi ayah. Bisa dapat seperenam, bisa dapat sisa. Atau bisa mengambil keseluruhan. Nah, tapi kalau selain kakek ada saudara, maka kakek ini dapat seperenam juga. Nah, kama laukana sebagaimana laukana andaikan ada ya. Lau andaikan karena ada mahu beserta kakek, beserta al-jaddih kakek ya. Dzu fardin orang yang mempunyai bagian pasti. Dzu fardin orang yang mempunyai bagian pasti. Wakana dan ada, wakanan ada sudusul mali, sudusuf apa seperenam al-mali harta warisan. Saya ulangi, wakanan ada sudusuf apa seperenam al-mali harta warisan khairon lebih baik ini lebih banyak arti menguntungkan lau bagi jad bagi kakek minal muqasamati ketimbang berbagi rata ketimbang berbagi rata dengan saudara. Wa min sulusil baqi dan dari sepertiganya sisa. Wa min sulusil baqi dan dari sepertiganya sisa. Jadi begini ya, ini ada bab khusus tentang ini. Kakek beserta saudara ini setara sebetulnya. Artinya sebab hubungan kakek dengan mayit itu sama-sama melalui ayah. Hanya bedanya kalau kakek itu ke atas, kalau saudara ke samping. Tapi lewat ayah. Karena itu bisa setara, tapi tetap saja yang namanya kakek itu orang tua itu lebih tinggi derajatnya. Karena itu kakek ini ketika berserta saudara, kakek ini diberi pemilihan ya. Pertama dapat seperenam, atau dapat sepertiga sisa, atau berbagi rata dengan saudara itu. Nah, terserah kakek milih yang mana. Tapi di sini dipilihkan yang lebih menguntungkan, lebih banyak bagiannya. Contohnya kebinta ini ya, seperti dua orang anak perempuan. Kebinta ini seperti dua orang anak perempuan. Wajaddin dan kakek, wajaddin dan kakek. Wasalat ikhwatin dan tiga saudara. Berarti dan tiga saudara. Jadi misalnya ada orang meninggal, ahli warisnya terdiri dari dua anak perempuan, kakek dan tiga saudara. Maka dua anak perempuan itu mendapat berapa? 2/3. 2/3 dari warisan. Jadi kan tinggal sepertiga. Ya, maka kakek itu diberi pemilihan ya. Bisa sepertiga sisa. Jadi kalau sisanya kan tinggal sepertiga, berarti bisa mengambil sepertiga. Nah, berapa? Sepertiganya sisa. Ya,
Sepertiga dibagi sepertiga itu 1/9. Atau mengambil 1/6 dari warisan. Atau berbagi rata dengan saudara. Mana yang lebih banyak itu yang diberikan pada kakek. Ya, nah. Ya ini ada pembahasan khusus tentang ini. Di sini hanya contoh saja. Nah. Kemudian yang ketujuh, wahyu adapun as-sudusu adapun 1/6. Adapun 1/6 fardu adalah bagian pasti. Fardu adalah bagian pasti al-wahidi satu orang. Al-wahidi satu orang min waladil ummi dari anaknya ibu. Min waladil ummi dari anaknya ibu. Anaknya ibu itu apa? Artinya saudaranya mayit yang seibu, tidak seayah dan tidak sekandung. Jadi anaknya ibu ini artinya seayah dengan ibu. Ibunya sama dengan mayit, sedangkan ayahnya tidak sama. Nah, maka saudara seibu itu dapat 1/6 warisan. Zakarun apakah laki-laki? Zakarun apa laki-laki karena ada siapa? Dia waladul anaknya ibu itu au unsa atau perempuan. Jadi saudara seibu ini tidak ada bedanya antara laki dan perempuan, berbeda dengan saudara sekandung dan seayah. Nah ini sudah selesai saudara, tentang macam-macam bagian pasti atau furud dan orang-orang yang mendapatkannya dan ahli waris yang mendapatkannya. Nah, kemudian dalam warisan itu ada yang disebut dengan mahjub. Ya, mahjub itu apa? Mahjub itu terhalang. Jadi ketika ahli waris itu sama-sama ada, bisa saja sebagiannya menghalangi kepada yang lain. Misalnya begini, ada orang meninggal, dia punya anak laki-laki dan punya cucu laki-laki. Bagaimana? Maka cucu laki-laki itu tidak dapat, terhalang oleh anak itu. Itu disebut, cucu itu disebut mahjub, terhalang. Begitu juga misalnya nenek itu kan tadi dikatakan dapat 1/6. Itu kalau tidak ada ibu. Kalau tidak ada ibu tidak dapat, karena terhalang oleh ibu. Jadi namanya mahjub. Ya. Nah, di sini dijelaskan sebagian saja. Wataskutul jaddatu, wataskutu dan gugur. Gugur ini artinya tidak dapat. Ya. Al-jaddatu siapa? Nenek. Siapa? Beberapa nenek gitu ya. Al-jaddatu berapa nenek? Kok beberapa? Nenek itu berapa? Berarti lebih dari satu. Ya bisa. Sebab nenek ini bisa ayahnya ayah, ibunya ayah, dan bisa ibunya ibu. Nah, kemudian ibunya ayah itu kan punya apa? Ibu juga gitu ya. Kemudian ibunya ibu juga bisa punya ibu juga. Maka itu menjadi nenek semua gitu. Jadi nenek itu bisa lebih dari satu. Ya. Dan mereka kalau tidak ada ibu dapat 1/6. Nah, tapi di sini saudara dikatakan wataskutul jaddatu dan gugur apa beberapa nenek, artinya berapa macam nenek itu. Sawaun sama saja. Sawaun sama saja korubna, dekat. Siapa mereka? Mereka jaddat berapa nenek itu atau jauh. Maksudnya hubungannya dengan mayit ya, ada nenek langsung. Nenek langsung ini misalnya ibunya ayah, ibunya ibu. Jadi dekat. Ada nenek tidak langsung. Misalnya ibunya nenek atau neneknya nenek umpamanya masih hidup ya umpamanya. Tapi biasanya sudah mati gitu. Nah, nenek itu dengan segala macamnya dan jaraknya dengan mayit
itu gugur, artinya tidak dapat warisan, terhalang dari warisan bil ummi sebab adanya ibu. Bil ummi sebab adanya ibu fakot saja. Jadi ibu ini bisa menghalangi nenek untuk mendapat warisan gitu. Ya. Sama dengan anak laki-laki bisa menghalangi cucu dari warisan. Ya. Kemudian watas kutul ajdadu bil abi, watas kutu dan gugur al ajdadu apa kakek, berapa kakek gitu. Ada ini jamak ya. Berapa kakek bil abi sebab ayah. Kok berapa? Biasanya kakek itu kan satu. Ya kalau langsung memang satu. Tapi kalau kakek terus ke atas itu kan bisa banyak. Ya, jadi kakek itu gugur sebab adanya ayah. Ini kakek langsung. Kalau kakek yang di atasnya lagi itu gugur sebab ada kakek yang di bawahnya gitu. Ya. Jadi yang lebih dekat, ahli waris yang lebih dekat kepada mayit itu bisa menghalangi ahli waris yang lebih jauh gitu. Menghalangi itu bisa secara total, artinya sama sekali yang terhalang tidak dapat. Bisa hanya sebagian. Misalnya ayah ini kalau tidak ada anak atau cucu, ini mendapat asoba ini artinya mengambil warisan itu bisa mengambil sisa, bisa mengambil keseluruhan. Gitu. Tapi kalau ada cucu, anak atau cucu, maka ayah ini hanya dapat 1/6 sebab asoba itu diganti oleh anak laki-laki itu. Nah. Kemudian wa yaskutu waladul ummi. Wa yaskutu dan gugur waladul ummi. Siapa anaknya ibu? Wa yaskutu dan gugur waladul ummi, anaknya ibu. Maksudnya siapa waladul ummi itu? Ail akhu lil ummi. Ail akhu artinya saudara, lil ummi seibu. Ini laki atau perempuan sama saja ya. Jadi saudara seibu itu gugur, tidak dapat warisan, ma'wujudi arba'atin beserta adanya 4 orang atau 4 golongan. Ya. Ma'wujudi beserta adanya arba'atin 4 golongan. Siapa 4 golongan? Pertama al-waladi, anak kandung. Ya, jadi kalau ada anak kandung, maka saudara seibu tidak dapat. Ya, tidak dapat warisan. Zakarun kana unsa zakarun, apakah laki-laki? Zakarun apakah laki-laki, kana apa? Walad, anaknya mayit itu. Au unsa atau perempuan. Jadi anak laki-laki atau perempuan, anak kandung tidak dapat. Saudara seibu tidak dapat. Ini satu. Kemudian yang kedua, au ma'a waladil ibni, au atau ma'a waladil ibni beserta anaknya anak laki-laki, au ma'a waladil ibni atau beserta anaknya anak laki-laki. Jadi cucu yang melalui laki-laki. Kadzalika padahal seperti itu anak kandung. Artinya apa? Laki perempuan sama saja. Jadi cucu mayit laki atau perempuan itu bisa menghalangi saudara seibu. Yang ketiga dan keempat, wa ma'al abi wal jaddi. Wa ma'ah dan beserta al abi, ayah, wal jaddi dan kakek. Jadi kalau ada ayah atau kakek, wa in ala sekalipun ke atas. Ke atas itu apa maksudnya? Ya, ayah, kakek itu ayahnya ayah. Ya. Atau terus ke atas, ayahnya kakek, kakeknya kakek, terus umpamanya masih ada ya. Itu bisa menghalangi saudara seibu. Sehingga saudara seibu tidak dapat warisan jika ada kakek itu. Nah, kemudian sekarang selanjutnya. Wa yaskutu dan gugur al-akhu lil abi. Al-akhu apa saudara, lil abi seayah, wal ummi dan seibu ya.
Saya ulangi, waskutu dan gugur tidak dapat warisan artinya. Al-akhu apa saudara abi wal umi, seayah dan seibu. Seayah seibu ini sekandung. Ya. Nah, saudara sekandung itu gugur salah satu beserta adanya 3 orang. Ya, adanya 3 orang. 3 orang itu siapa? Pertama al-ibni, anak laki-laki. Nah, jadi kalau perempuan tidak menggugurkan, hanya mengurangi gitu. Al-ibni anak kandung laki-laki ya. 2 wal ibnil ibni, dan anak lakinya anak laki-laki. Jadi cucu laki-laki yang melalui anak laki-laki. Wa in safula, sekalipun ke bawah. Jadi anaknya anak atau cucu ya, anaknya cucu, cucunya cucu, itu selagi terus laki-laki, itu bisa menghalangi saudara, sekalipun saudara sekandung. Itu 2 ya. Kemudian yang ketiga yang menghalangi saudara sekandung, wa ma'al abi, dan serta adanya ayah. Jadi ayah ini bisa menghalangi saudara sekandung ya, sama dengan anak atau cucu, sama dengan ayah dan sama dengan anak laki-laki dan cucu laki-laki. Nah, kemudian itu saudara sekandung. Nah, sekarang saudara seayah. Wa iskutu dan gugur waladul abih, apa anaknya ayah ya. Anaknya ayah ini ya saudara seayah gitu ya. Biar batin dengan adanya 4 orang. Biar batin adanya 4 orang. Siapa 4 orang? Yaitu bihaulai salasati, bihaulai dengan itu asalati yang 3 orang di atas ya. Bihaulai dengan itu asalati yang 3 yang sudah disebutkan tadi. Siapa yang 3 itu? Ail ibni, yakni anak laki-laki, anak kandung laki-laki ya. Wabnil ibni, dan anak lakinya anak laki-laki. Jadi cucu laki-laki yang melalui anak laki-laki, itu 2. 3 wal abih, dan ayah. Itu sudah 3. Tambah 1 sehingga jadi 4. Wabil akhi, dan sebab adanya saudara laki-laki, lil abi wal ummi, seayah seibu. Wabil akhi, dan sebab adanya saudara laki-laki, lil abi wal ummi, yang seayah seibu. Artinya saudara laki-laki seayah seibu itu bisa menghalangi saudara seayah gitu. Nah. Kemudian wa arbaatun, jadi itu sudah selesai. Itu masalah terhalang ya. Masalah terhalang. Jadi terhalang itu artinya seseorang ahli waris terhalang oleh ahli waris yang lain. Terhalang itu bisa secara total sehingga tidak dapat warisan sama sekali, bisa secara sebagian, artinya bagiannya menjadi turun gitu. Misalnya suami itu kalau ada anak, kalau tidak ada anak dapat separuh. Kalau ada anak hanya dapat 1/4, jadi turun bagian. Nah, kemudian sekarang mengenai orang yang menjadi asobah, gitu. Asobah ini saudara ada 2 macam. Asobah itu apa? Begini, ahli waris itu mendapat warisan ada 2 cara. Pertama, mendapat warisan dengan mendapat bagian pasti. Bagian pasti itu misalnya separuh, 1/4, 1/8 ya. 1/3, 1/6, 2/3. Itu bagian pasti. Kemudian ada yang ahli waris tidak mendapat bagian pasti. Bagaimana? Ya mendapat bagian sisa, tapi kalau tidak ada ahli waris yang lain diambil semua itu warisan. Itu disebut dengan asobah. Kemudian ahli waris asobah ini
ada yang memang dirinya sendiri sudah asobah, artinya dia itu tidak mendapat bagian pasti sama sekali dari awal gitu. Seperti anak laki-laki itu tidak pernah mendapat bagian pasti. Beda dengan anak perempuan itu mendapat bagian pasti. Tapi bisa saja anak perempuan itu mendapat asobah kalau ada anak laki-laki. Jadi begini ya, anak perempuan itu kalau tidak ada anak laki-laki, kalau anak perempuan itu satu orang, maka dapat separuh gitu, dari warisan. Tapi kalau ada anak laki-laki, maka dia tidak dapat separuh lagi. Bagaimana? Mendapat sisa bersama anak laki-laki. Jadi berbagi dengan anak laki-laki dengan ketentuan yang laki-laki itu dapat 2 kali lipat dari yang perempuan. Jadi anak perempuan itu asalnya bukan asobah, tapi bisa menjadi asobah kalau ada anak laki-laki gitu. Ini akan dijelaskan di sini. Ya. Wa arba'atun, ya. Adapun 4 orang ahli waris gitu ya. Yu'asibuna menjadikan asobah. Yu'asibuna menjadikan asobah. Siapa mereka? Akhwatim akan saudara-saudara perempuannya ya. Akhwatim akan saudara-saudara perempuannya. Ail inasah, artinya yang perempuan tentu ya, inas itu perempuan. Misalnya anak laki-laki itu bisa menjadikan anak perempuan menjadi asobah. Saudara laki-laki bisa menjadikan saudara perempuan jadi asobah gitu. Ya. Nah, ada ketentuannya apa? Li zakari mislu hadzil unsayain. Li zakari bagi yang laki-laki. Li zakari bagi yang laki-laki mislu adapun seperti ya, mislu adapun seperti hadzi bagian. Mislu adapun seperti hadzi bagiannya al unsayaini 2 perempuan. Ya, jadi yang laki-laki mendapat bagian 2 kali lipat yang perempuan. Siapa ahli waris laki-laki yang bisa menjadikan asobah saudara perempuannya? Pertama al-ibnu, anak laki-laki. Ya, jadi anak laki-laki ini kalau ada anak perempuan, maka anak perempuan itu menjadi asobah sebab adanya anak laki-laki. Yang kedua, ibnul ibni, anak lakinya anak laki. Jadi cucu laki-laki ya. Ini bisa menjadikan cucu perempuan mendapat asobah. Kemudian yang ketiga, wal akhu minal abi wal ummi. Wal akhu dan saudara laki-laki ya. Saudara laki-laki minal abi wal ummi yang seayah dan seibu. Ini bisa menjadikan saudara perempuan seayah seibu menjadi asobah. Yang asalnya itu bukan asobah. Kemudian yang keempat, wal akhu minal abi dan saudara seayah. Nah, saudara seayah ini bisa menjadikan saudara perempuannya menjadi asobah. Nah, aslinya ahli waris perempuan itu dapat bagian pasti asli. Ini mengapa kok diberi bagian pasti yang perempuan itu? Inilah perlindungan Islam terhadap perempuan. Kenapa? Sebab dengan ada bagian pasti yang perempuan itu pasti dapat gitu. Ya. Kalau laki-laki kan asobah itu kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak gitu. Dah. Nah, itu tadi saudara seayah, saudara seayah seibu atau sekandung dan saudara seayah. Kemudian saudara seibu, ammal akhu minal ummi. Amma adapun al akhu, saudara minal ummi seibu. Jadi anaknya ibu ya, saudara seibu. Fala yu'asibu maka tidak menjadikan asobah. Fala yu'asibu maka tidak menjadikan asobah. Siapa dia akhun minal ummi, tahu akan saudara perempuannya. Tahu akan saudara perempuannya. Jadi saudara perempuan seibu itu tidak menjadi asobah sekalipun ada saudara lakinya gitu. Lalu bagaimana? Bahkan lahuma bagi keduanya siapa?
akhun dan ukhtun ya, saudara seibu dan saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu, as-sulusu mendapat sepertiga. Jadi sepertiga itu dibagi antara mereka gitu. Dan di situ tidak berlaku yang laki-laki dapat 2 kali lipat, sebab ini melalui jalur perempuan gitu. Baik, jadi ini saudara ahli waris yang asalnya mendapat bagian pasti, tapi kemudian dia menjadi asabah karena ada saudara laki-lakinya. Kemudian ada ahli waris yang mendapat warisan yang laki-laki saja, yang perempuan tidak dapat gitu ya. Nah, di sini warbaatun ada 4 golongan ahli waris gitu. Wa arbaatun ada 4 golongan ahli waris laki-laki gitu ya. Wa arbaatun 4 golongan laki-laki yarithuna mendapat warisan. Yarithuna mendapat warisan siapa mereka? Duna akhwatihim, tidak saudara-saudara perempuan mereka. Jadi yang dapat warisan itu hanya yang laki-laki. Siapa? Wahum adapun mereka 4 orang itu. Al-a'mamu ialah paman. Paman ini maksudnya saudaranya ayah. Jadi kalau am itu pak saudaranya ayah. Kalau khol itu saudaranya ibu. Ini 1. 2. Wa banul a'mami dan anaknya paman saudara ayah. Banul a'mam dan anaknya dan anak lakinya gitu ya. Wabanu dan anak lakinya paman saudara ayah. Yang ketiga, wabanul akhi dan anak lakinya saudara laki-laki. Ya, anak lakinya saudara laki-laki. Yang keempat, wa asobatul maula al mu'tiki. Wa asobatuh dan ahli waris asobahnya gitu ya. Wa asobatuh dan ahli waris asobahnya al maula tuannya budak maksudnya. Al-mu'tiki yang memerdekakan budak itu. Jadi ini khusus yang laki-laki, yang perempuan tidak dapat. Nah, alasannya apa? Wa innama infaradu. Wa innama dan hanya infaradu menyendiri siapa mereka? Mereka 4 orang laki-laki itu an akhwatihim dari saudara-saudara perempuannya. Yang laki dapat, yang perempuan tidak. Kenapa? Li'annahum, karena sungguhnya mereka 4 orang itu asobatun ya. Ialah ahli waris asobah, warithuna yang mendapat warisan. Asobatun ialah ahli waris asobah, warithuna yang mendapat warisan. Wa akhawatuhum adapun saudara-saudara perempuan mereka. Wa akhawatuhum adapun saudara-saudara perempuan mereka min dzawil arhami ialah termasuk dari dzawil arham. Dzawil arham ini bukan ahli waris, tapi saudara dekat, famili dekat, tapi bukan ahli waris. La yarithuna tidak mendapat warisan siapa mereka dzawil arham itu. Ya, jadi ini famili dekat itu ada disebut ahli waris, ada dzawil arham gitu. Nah, jadi ini saudara tentang ahli waris dan bagiannya dan cara mewarisinya. Nah, kemudian selesai di sini tentang hukum waris, sekalipun di sini hanya singkat. Sebetulnya masalah hukum waris ini permasalahannya banyak, karena itu ada ilmu khusus tentang itu yang disebut dengan ilmu faraid. Nah, faslun fi ahkamil wasiyah. Dah, wallahu a'lam. Faya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni sni khatimati.